nama aku Khotun Dahindiswa dengan NPM 2412011369. Di sini aku lagi berada di warung Sempurna nih guys. Karena di sini aku bakalan wawancarain pemilik dari warung Sempurna ini, gimana sih cara dia ngelola warung-warung ini tuh gimana caranya. Oke guys, langsung aja. Oke teman-teman, jadi kita sini udah sama pemilik warung dari warung Sempurna nih teman-teman. Nah, kali ini kita mau nanya-nanya tentang gimana sih warung ini gitu kan. Jadi dengan Ibu siapa? Suryadaya. Dengan Ibu Suryadaya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nanya-nanya nih Bu. Yang pertama, kenapa sih milih buat buka warung nasi ini tuh kenapa? Warung nasi ini dulu ibu kerja di perusahaan, udah kerja di perusahaan, terus perusahaannya bangkrut. Perusahaannya bangkrut, akhirnya ibu dagang buat apa? Bikin ruko loh, nyewa ruko, tapi nggak berjalan. Ruko isinya itu sembako, pasar baru sih sebenarnya, tapi karena jalan gitu, nggak laris, walaupun dia itu pasar baru tapi nggak laris. Akhirnya ibu balik lagi ke ini, pernah dagang soto di pinggir jalan, dagang pecel, dagang segala macem lah, dagang gorengan. Tapi ya akhirnya ibu pindah ke warung ini karena meneruskan usaha bibi gitu. Bibi itu karena mau naik haji, dia serahin sama ibu gitu. Akhirnya ibu terusin warung ini sampai sekarang. Jadi udah ada lah ya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu pengalamannya udah banyak sih, udah kerja di mana-mana. Pernah juga itu ibu honor segala lah, pokoknya udah puas gitu. Akhirnya balik ke warung nasi. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa sih Bu kesulitan dari buka warung nasi itu, kesulitannya apa aja? Sebenarnya nggak ada sih kesulitannya, cuman happy malahan kita belanja ke pasar, terus kita kenal orang-orang gitu, orang-orang kita langganan sama orang pasar, akhirnya kita banyak teman, akhirnya kita pulang masak, pokoknya happy lah. Jadi buka warung nasi itu sebenarnya nggak cuman capek waktu masaknya aja, tapi kalau udah ini banyak pelanggan, kita happy banget. Banyak pelanggan itu akhirnya enak gitulah. Kalau warungnya ini sistemnya bukanya tiap hari apa gimana Bu? Tiap hari, dari jam belanjanya dari habis sholat subuh berangkat ke pasar, pulangnya 6:30, jam 8 udah buka, udah banyak yang beli karena kita di depan perusahaan. Oh, depan perusahaan. Perusahaan. Untuk kalau misalnya modalnya ini berarti dari yang sebelumnya ya, kan ibu kan ngelanjutin kan? Iya, ya modal sendiri lah. Oh, modal sendiri, berarti ulang lagi modal sendiri. Iya, modal sendiri kita. Oke. Kalau misalnya biaya tempat sewanya ini tuh berapa sih per tahun atau per bulan? Lumayan lah, lumayan, ini setahunnya 16,5. Oh, 16,5. 16 juta 500 tahunnya. Itu di luar dari listrik, dari air. Ya alhamdulillah aja lah berjalan. Oke. Kalau misalnya dari kapan sih Bu warung ini tuh buka, untuk dari lanjutan dari bibi sebelumnya itu? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun 8 ya, tahun itu tuh berarti 2000 berapa ya? 2008 tahun berarti ini
Ini 2026. Berarti Pak 2008 ya? 2018 ya Pak ya? Oh ya, 2018. Kalau misalnya bahan-bahannya itu tuh belinya tuh dari pasar, berarti udah ada langganan-langganan gitu Iya, ya, Bu? kita udah ada langganan. Kita cuman ngomong umpamanya kita ayam minta 10, tinggal ngambil. Kita Bakalan naruh disiapin doa, gitu. siapin. Minta ayam ikan berapa potong, minta berapa kilo gitu. Telur berapa kilo. Kalau telur kita diantar. Diantar satu peti itu. 15 kilo sekali nganter. Tapi biasanya kalau misalnya ini kan banyak nih Bu lauk-lauknya, itu biasanya sehari itu langsung habis apa gimana? Alhamdulillah langsung habis. Tapi kalau misalnya ada yang nggak habis itu gimana? Kalau nggak habis kita taruh di kulkas lah. Taruh di Besok kulkas. kalau yang kering, tapi kalau paling sedikit yang nggak habis. Itu soalnya kita alhamdulillah laris gitu. Tapi gimana sih cara, kan nggak habis tuh kan? Pasti taruh kulkas. Terus cara buat pertahanin kualitas dari masakannya itu gimana? Dipanasin lah. Dipanasin lagi besoknya gitu. Kalau enggak kita makan sendiri. Kalau nggak dibawa pulang. Kalau enggak kita, soalnya kualitasnya nanti takut enggak enak lagi gitu. Biasanya kan ini banyak nih lauk-lauknya, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada udang tuh, banyak macem juga. Itu biasanya yang paling cepet habis tuh apa sih Bu? Ikan sama ayam. Ayam Bakar, ayam geprek, ayam serundeng, bermacam-macam ayam kecap, ayam sayur, itu bermacam-macam ayam soalnya. Jadi orang kalau bosan yang satu pindah ke satu gitu. Kalau ya namanya dia milih sendiri lah gimana yang mana yang dia selera. Yang paling cepat habis pindang, bestseller dah. Pindang patin. Kalau misalnya target dari warung ini tuh siapa aja sih, kayak apa orang tua, apa anak-anak, atau kan ini depan pabrik kan Bu? Apa orang-orang pabrik apa gimana targetnya tuh siapa? Targetnya ya orang pabrik lah, orang yang lewat-lewat sedikit lah, namanya orang Supir-supir. Nah, supir sama orang pabrik yang banyak tuh. Di sini tuh Ibu kerja sendiri apa gimana? Ibu banyak karyawan lah, 4 orang karyawannya. Ada yang karyawan untuk masak, Iya. ada yang ngebungkus, Iya, ada yang kalau ngelayanin. bungkus ngelayan itu bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng semuanya. Tapi kalau ada yang masak. Masak, goreng-goreng, ada yang cuci piring, bareng-bareng. Kalau misalnya untuk gaji karyawan itu sebulan berapa Bu? Seharinya 60.000. Sehari 60.000, kalau sebulan sekitar 1,8 Iya. gitu ya. Kalau misalnya gimana sih cara Ibu untuk ngelola hasil dari warung ini tuh gimana biar kayak tersimpan aja. tersimpan atau Kita ikut arisan, sistem arisan sehari bisa 200. sistemnya arisan ngikutnya, bukan nabung Bukan sendiri enggak. gitu. Soalnya kalau dapat arisan baru ditabung. Oh gitu. Kalau arisan kan ngumpul dia. Jadi ikut arisan gitu. Jun buat sembeli. Oke, makasih ya Bu untuk Iya, tanya-tanyanya. makasih. Itu dia guys, pertanyaan-pertanyaan aku tentang Warung Sampurna. Warung Sempurna.